Hello English learners, kali ini kita akan mempelajari tentang pronoun. Apa itu pronoun? Kata ganti benda. Seperti apa kata ganti benda itu? Mari kita simak penjelasannya. Pronoun atau kata ganti benda ialah kata yang difungsikan sebagai pengganti dari kata benda. Seperti apa contohnya? Kita simak contoh dalam kalimat. Imam dan Hendra want to meet Arifin. Imam dan Hendra ingin menemui Arifin. They will meet him at school. Nah, seperti yang saya jelaskan tentang pronoun, ialah kata yang difungsikan sebagai pengganti dari kata benda. Di sini ada dua kata benda, Imam dan Hendra. Kemudian, kata benda yang kedua ialah Arifin. Nah, kata ganti atau pronoun untuk menggantikan penyebutan dari Imam dan Hendra, di sini kita menggunakan they, mereka. Sedangkan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan penyebutan dari kata benda Arifin ialah him. Sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan kata ganti atau pronoun? Oke, mari kita lihat dan simak penjelasan lebih detailnya. Ada berapa pronoun dalam bahasa Inggris? Ada 4, namun umumnya biasanya ketika kita mencari informasi atau materi tentang pronoun, biasanya kita disuguhkan 5. Namun, satu di antara kelima itu bukanlah pronoun, melainkan possessive adjective. Jadi yang pertama subject pronoun, artinya kata ganti benda yang difungsikan untuk menggantikan penyebutan dari kata benda yang sebelumnya berposisi sebagai subjek dalam kalimat sebelumnya. Yang kedua ialah object pronoun, kata ganti benda yang fungsinya untuk menggantikan penyebutan dari kata benda yang mana kata benda tersebut posisinya atau kedudukannya sebagai objek pada kalimat sebelumnya. Dan yang keempat ialah possessive pronoun, yang mana merupakan kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Seperti apa itu kita bahas nanti. Kemudian yang keempat ialah reflexive pronoun, kata ganti benda atau kata ganti refleksif. Apa itu refleksif? Kita bahas nanti. Dan yang terakhir, yang saya sebutkan tadi, bukan merupakan salah satu pronoun, tetapi biasanya ini ditampilkan atau dimunculkan juga untuk memberikan pemahaman tambahan tentang apa beda antara penggunaan possessive adjective dan possessive pronoun. Jadi possessive adjective itu kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Nah, mari kita simak paparan penjelasan berikut. Pronoun in use. Bagaimana cara kita menentukan penggunaan dari masing-masing kata ganti benda. Nah, kalau kita menggunakan kata he ini merupakan kata ganti benda atau pronoun dari contoh misal nama orang seperti Arifin atau mungkin teacher, yang mana jumlahnya tidak lebih dari satu, dan itu teacher itu atau profesi ya. Seseorang misal seperti halnya dokter, dan lain sebagainya, yang mana itu profesi atau nama orang yang jumlahnya tidak lebih dari satu dan itu laki-laki atau pria, maka kata ganti yang digunakan ialah he. Dan yang kedua, pronoun she ini digunakan untuk menggantikan penyebutan dari kata benda yang mana itu merupakan nama, bisa seperti nama orang atau mungkin juga bisa profesi, yang mana profesi atau orang yang berprofesi tersebut ialah berjenis kelamin wanita. Jadi kalau dia itu wanita, jumlahnya tidak lebih dari satu, maka kata ganti yang digunakan atau pronoun yang digunakan ialah she, yang bermakna dia perempuan. Kemudian pronoun it digunakan untuk menggantikan penyebutan dari kata benda yang bukanlah manusia. Contohnya seperti apa? Seperti kucing yang jumlahnya tidak lebih dari satu, terus kemudian cuaca, institusi, perusahaan, company, begitu ya. Yang mana it ini hampir sama, bisa diartikan dia juga, bisa diartikan ia, bisa diartikan ini, tetapi jumlah dari bendanya itu tidak lebih dari satu. Dan dia bukanlah manusia, begitu ya. Jadi itu pakai it. Kemudian pronoun I, ini yang sering kali kita gunakan. I ini bermakna saya atau aku. Kemudian you, pronoun you ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan penyebutan dari misal
kita mau bilang kamu, kamu ini biasanya satu orang. Atau kita ingin menyatakan makna kalian. Nah, kalian di situ artinya lebih dari satu orang, itu juga pakai pronoun you. Atau contoh misal kayak kamu dan dia. Itu kan kalian. Jadi kamu dan dia itu setara maknanya dengan kalian. Itu kata gantinya juga menggunakan you. Kemudian pronoun we. We itu biasa diartikan kami, bisa diartikan kita, atau juga bisa diartikan saya dan dia. Saya dan dia berarti kan kami atau kita, begitu ya. Kemudian saya dan kamu, itu juga bisa diartikan kita atau kami, setara maknanya dengan itu. Kemudian saya dan kucing misal, atau benda lain atau institusi yang mana itu maknanya setara dengan makna kami atau kita. Jadi apabila ada kata benda yang ingin kita gantikan, penyebutannya menggunakan pronoun, maka pronoun yang digunakan yang setara dengan makna kami dan kita itu adalah pronoun we. Kemudian yang terakhir, pronoun they. Jadi they ini atau pronoun-pronoun lain yang mungkin nanti bisa kita pelajari atau kita akan lihat. Jadi pronoun they ini adalah pronoun atau kata ganti yang mana maknanya bisa bermakna mereka, atau misal contoh Arifin dan Vina. Nah, kita menyebutkan dua nama, Arifin dan Vina. Itu maknanya setara dengan mereka. Kemudian kucing dan burung. Misal kita ingin sebutkan kata kucing dan burung ini dan kita gantikan dengan pronoun, maka pronoun yang dipakai itu they ya. Jadi they ini boleh juga dipakai untuk selain manusia, atau kalau yang we juga bisa antara manusia dan hewan atau selain manusia, itu boleh. Jadi pronoun they ini digunakan untuk menyatakan makna mereka atau makna kata benda yang setara maknanya dengan makna mereka. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari beberapa macam pronoun yang sudah kita sebutkan. Tadi ada subjek, kemudian ada objek, lalu ada reflexive pronoun, kemudian ada possessive pronoun, dan yang terakhir adalah adjective pronoun. Oke, sekarang kita akan mempelajari jenis pronoun yang pertama, yaitu subject pronoun. Kata ganti untuk subjek. Seperti apa contoh penggunaannya? Mari kita simak. Di sini ada kalimat Arifin wants to meet you. Arifin ingin menemuimu. Nah, agar kita tidak perlu lagi mengulang penyebutan dari kata Arifin, maka kita gantikan dengan kata ganti yang tepat sesuai dengan kata Arifin. Arifin ini kan laki-laki. Nah, ketika kita ingin menyebutkan ulang, kita sebut dia. Tapi dia yang laki-laki. Mana dia yang laki-laki? Pakai kata pronoun yang mana? Pakai he. He wants to say something to you. Nah, di sini sudah ditulis beberapa pronoun yang fungsinya ialah dapat digunakan untuk kata ganti dari benda yang posisinya sebagai subjek dalam kalimat. Jadi kalau misal di sini adalah Vina begitu, maka di sini pronounnya menggunakan she. Kalau misal di sini bukanlah Arifin melainkan Arifin dan Vina misal, nah itu berarti kata gantinya ialah they, mereka. Sudah paham? Jadi subject pronoun itu ialah kata ganti benda yang mana kata gantinya tersebut hanya dipakai untuk menggantikan kata benda yang posisinya sebagai subjek dalam kalimat sebelumnya. Nah, jenis pronoun yang kedua ialah object pronoun atau kata ganti objek. Hampir sama seperti yang sebelumnya, subject pronoun, yang mana merupakan kata ganti benda yang menggantikan penyebutan dari benda yang diposisikan sebagai subjek. Nah, kalau ini kata ganti benda yang digunakan untuk menggantikan penyebutan dari kata benda pada kalimat sebelumnya yang posisinya sebagai objek. Contohnya, Arifin wants to meet Farhan. Nah, Farhan di sini sebagai objek dalam kalimat pertama. Kemudian saya sebutkan lagi, he di sini kata ganti untuk Arifin ya, tapi kan sebagai subjek. Nah, kita fokus kepada objek pronoun sekarang. He wants to say something to him. Nah, berarti bentuk kata ganti dia yang mana merujuk kepada kata Farhan di sini, bila mana Farhan adalah objek, maka kita gunakan objek pronoun yang mana bentuknya berbeda dengan subjek pronoun. Kalau subjek pronoun itu dia laki-laki itu menggunakan
pronoun he, ya katanya, kosakatanya itu he, tetapi untuk objek itu bukan he, melainkan him. Jadi kalau misalnya kita bilang he want to say something to he, itu kurang tepat. Karena kata ganti atau pronoun untuk dia laki-laki yang posisinya sebagai objek itu menggunakan him. Nah, ini merupakan kata ganti lain yang bisa kita gunakan yang posisinya atau fungsinya sebagai object pronoun. Jadi kalau misal Arifin wants to meet Aisyah atau Arifin wants to meet Vina, maka karena Vina itu adalah dia perempuan, maka object pronoun di sini kita ganti menjadi her, seperti itu. Dan seterusnya, sesuai dengan makna dan konteks kalimatnya. Well, sekarang kita membahas tentang apa itu reflexive pronoun. Jadi reflexive pronoun itu adalah kata ganti refleksif. Refleksif ini kembali. Jadi kata ganti yang merujuk kepada subjek atau objek dalam kalimat tersebut. Contoh, Arifin try to evaluate himself. Arifin try to evaluate himself. Arifin mencoba untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Diri siapa? Yang dimaksud? Ya Arifin. Jadi kata ganti yang merujuk kepada subjek ataupun objek. Arifin di sini kan posisinya sebagai subjek. Jadi kata himself di sini merupakan reflexive pronoun yang merujuk kepada Arifin. Nah, itu fungsi dari reflexive pronoun. Kemudian kalimat yang kedua, Vina makes the breakfast by herself. Nah, di sini ada kata by yang diletakkan dalam kurung. Artinya apa? Kata by ini boleh dipakai, boleh tidak. Nah, by di sini fungsinya hanya sebatas penekanan saja, ya. Tidak ada fungsi khusus selain dari menekankan atau penekanan. Vina makes the breakfast by herself. Vina membuat sarapan tersebut sendiri. Artinya Vina itu sendiri yang membuat makanan tersebut, bukan orang lain, gitu ya. Nah, reflexive pronoun lain yang memiliki fungsi yang sama yaitu himself, herself, itself, myself, ourselves. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau kata bendanya secara kuantiti atau secara jumlah itu tidak lebih dari satu, maka self yang digunakan. Nah, karena ourself itu bermakna kita itu kan lebih dari satu jumlahnya, maka tidak menggunakan self, melainkan selves, merupakan bentuk jamak dari kata self. Di sini yourself. Yourself ini kan ada dua, ada yourself, ada yourselves. Yang yourself ini berarti bermakna diri kamu, tetapi kalau yourselves yang bermakna diri kalian atau kalian sendiri, atau diri kalian sendiri. Themselves, them itu jumlahnya lebih dari satu, karena mereka artinya. Jadi diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang possessive pronoun. Kata ganti benda yang merujuk atau menyatakan suatu kepemilikan. Contohnya, this book is mine. Buku ini adalah milikku. Buku ini adalah milikku. Jadi mine itu artinya milikku. Jadi menunjukkan tentang kepemilikan. Terus yang kedua, Vina will take hers. Vina akan mengambil miliknya. Miliknya siapa? Perempuan di sini. Ya, karena hers itu artinya miliknya. Tetapi yang memiliki benda tersebut ialah seorang wanita. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, it's untuk possessive pronoun itu pada umumnya tidak digunakan. Tapi masih ada orang, sebagian dari pengguna bahasa Inggris menggunakan kata it's tersebut sebagai possessive pronoun. Namun sebenarnya kata it's itu tidak dipakai, gitu ya. Tidak ada bentuk possessive pronounnya untuk kata it's. Nah, contoh yang lain, ours, milik kita. Nah, itu merupakan possessive pronoun. Jadi, di sini daftar ini merupakan daftar dari kata yang masuk dalam kategori possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Nah, yang terakhir adalah possessive adjective. Possessive adjective di sini bukanlah kata ganti benda. Ya, kenapa kok possessive adjective ini kita masukkan dalam pembahasan pronoun? Nah, agar kalian tahu perbedaan antara possessive pronoun dan possessive adjective. Kalau possessive pronoun tadi adalah kata ganti kepemilikan, sedangkan possessive adjective merupakan kata sifat kepemilikan. Di situ letak perbedaannya. Possessive pronoun itu kata ganti kepemilikan, jadi kata yang fungsinya untuk menggantikan atau menyatakan makna kepemilikan, sedangkan possessive adjective ialah
kata sifat kepemilikan. Seperti apa penggunaannya? Mari kita lihat contoh. Arif take his book. His di sini merupakan possessive adjective yang menunjukkan bahwasanya buku ini adalah bukunya Arif. Nah, perbedaannya dengan possessive pronoun, pada possessive pronoun tidak perlu lagi menyebutkan bendanya. Sedangkan possessive adjective, kita letakkan dulu possessive adjective-nya, baru kita ikutkan bendanya yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kemudian kalimat contoh yang kedua, the house has a kitchen. Its kitchen is big. Nah, berbeda dengan kata its yang tadi terdapat pada possessive pronoun. Yang mana its itu pada possessive pronoun tidak digunakan. Atau simpelnya, sederhananya, tidak ada kata ganti kepemilikan yang menunjukkan atau yang digunakan untuk menyatakan makna kepemilikan kepada pronoun it. Nah, sedangkan pada possessive adjective, it itu dipakai. Jadi the house ini kan benda, ya, bukanlah manusia, dan jumlahnya 1, has a kitchen. Rumah tersebut memiliki sebuah dapur. Its kitchen is big. Its kitchen itu maksudnya apa? Dapurnya rumah tersebut, dapurnya rumah tersebut. Jadi its ini merujuk kepada the house. Dapurnya rumah tersebut besar, begitu. Contoh, misal ini bentuk dari possessive adjective yang lainnya. Jadi kalau kita misal mau bilang mobilnya dia laki-laki, berarti his car. Mobilnya dia perempuan, her car. Mobilnya ini atau perusahaan, ya, karena bukanlah manusia, itu berarti its car. Kemudian mobil saya yaitu my car. Bukan me car, bukan I car, tetapi my car. Lalu contoh selanjutnya, our car, mobil kita. Your car, mobil kamu atau mobil kalian. Their car, mobil mereka. Oke, sampai di sini penjelasan tentang pronoun. Semoga apa yang kita pelajari dari tadi bermanfaat dan membuat kemampuan bahasa Inggris kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebih banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.